Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah bab 7 ya dari materi yang Anda bagikan. Judulnya Chump Change. Betul. Pertanyaan besarnya nih, gimana caranya Anda kalau tipe orangnya suka memberi, bisa tetap sukses tapi nggak dimanfaatin atau jadi kaset gitu. Iya. Kita kan semua tahu ya, memberi itu bagus, mulia. Tapi kok kadang kebaikan hati malah bikin kita, rentan gitu. Nah, itu dia. Sumber kita kali ini tuh ngupas tuntas jebakan itu. Dan gimana para pemberi bisa, melindungi dirilah. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Yang menarik di sini tuh dilemanya para pemberi itu sendiri. Mereka kan punya kecenderungan buat ngelihat sisi baik orang lain ya. Iya, positive thinking gitu ya. Betul. Tapi sayangnya ini nih, itu justru bikin mereka katanya sih 2 kali lipat lebih mungkin jadi korban penipuan. Wah, serius? 2 kali lipat? Iya, dibanding para pengambil atau taker. Ada contohnya kan, si Peter Audet itu, dia kehilangan klien gara-gara terlalu percaya sama rekannya si Brad. Oh, yang diam-diam ngambil kliennya itu ya? Nah, itu dia. Diambil gitu aja, kan sayang banget. Oke. Jadi langkah pertama jelas ya, kita harus sadar ada risiko ini. Tapi, gimana cara bedainnya? Pemberi tulus sama katakanlah pengambil atau pemalsu yang pura-pura baik. Nah, ini nih yang tricky. Sumbernya bilang jangan terkecoh sama penampilan luar. Bener gak tuh? Bener banget. Ada istilahnya pengambil yang menyenangkan. Kelihatannya ramah, supel, tapi intinya egois. Kayak contoh siapa tuh? Kan Lady Enron disebut juga ya? Iya, itu salah satu contoh klasiknya. Nah, sebaliknya juga ada. Ada pemberi yang nggak menyenangkan. Oh ya, gimana tuh? Kelihatannya mungkin agak kritis atau kaku gitu. Tapi sebenarnya hatinya tulus mau bantu. Jadi keramahan itu bukan patokan utama. Jadi bukan soal agreeableness atau enak diajak ngobrol dong ya? Tepat. Kuncinya itu lebih ke motif di baliknya dan perilaku dia secara konsisten gimana. Oke. Dan sebenarnya nih, para pemberi itu punya semacam keunggulan loh buat menyaring ketulusan ini. Oh ya, gimana tuh caranya? Karena mereka lebih peka sama sinyal-sinyal perilaku orang lain, kan biasa merhatiin. Dan karena dasarnya percaya, mereka jadi lebih cepat nangkep kalau ada yang nggak konsisten. Atau tanda-tanda egois. Walaupun kadang nggak disadari atau nggak dipakai kemampuannya. Contohnya gimana tuh tanda egois? Misalnya, coba perhatiin deh kalau orang cerita sukses tim, tapi kok banyakan pakai kata saya. Nah, itu bisa jadi lampu kuning. Iya. Penggunaan kata ganti orang ya. Menarik. Oke, jadi kita perlu lebih waspada nih ya, baca orang. Betul. Tapi rasanya kok capek ya kalau harus curiga terus. Ada strategi lain nggak sih yang lebih proaktif gitu, biar nggak defensif terus tapi tetap aman? Ada. Untungnya ada. Salah satu yang dibahas itu strategi namanya tit for tat yang murah hati. Tit for tat, kayak di teori permainan itu ya, balas setimpal. Iya, dasarnya dari situ. Jadi mulainya kooperatif dulu. Baik dululah istilahnya. Oke. Nah, kalau pihak lain ternyata egois atau kompetitif, ya kita balas setimpal. Biar mereka tahu kita nggak bisa diinjek-injek. Terus, bedanya di mana sama tit for tat biasa? Bedanya di bagian murah hatinya itu. Setelah kita kasih pelajaran, kita tetap mau maafin dan balik lagi jadi kooperatif kalau mereka berubah. Oh, jadi nggak dendam gitu ya? Ngasih kesempatan kedua. Betul. Jadi, melindungi diri tapi nggak nutup pintu buat kerjasama lagi ke depannya. Kayak Abraham Lincoln tuh, dia kan bisa maafin rival politiknya, tetap ngasih sinyal batasan yang jelas juga. Melindungi diri sambil tetap buka pintu ya? Oke. Terus ada lagi nih soal negosiasi. Ini menarik banget. Iya, bagian negosiasi ini penting. Sumbernya bilang banyak pemberi dan katanya studi nunjukin seringnya perempuan itu kurang berani minta lebih buat diri sendiri. Nah, itu sering terjadi. Tapi giliran ngebela kepentingan orang lain, wah bisa jadi alot banget. Kayak contoh si Samer itu kan. Iya, si Samer buat dirinya sendiri nawar gaji ragu-ragu. Tapi pas mikir, ini buat keluarganya? Nah, langsung jadi gigih dia negosiasinya. Beda banget sikapnya. Itu kenapa bisa gitu ya? Itu namanya strategi advokasi. Jadi, si pemberi ini membingkai negosiasinya seolah-olah dia lagi berjuang buat orang lain. Oh, jadi motivasinya beda ya? Betul. Dorongan alaminya buat memberi perlindungan atau memperjuangkan orang lain itu malah bikin dia lebih asertif, lebih berani. Terus gimana caranya biar tetap kelihatan baik pas lagi tegas gitu? Nah, bisa pakai alasan relasional.
Jadi jelasin permintaan kita itu sambil dikaitin ke kepedulian sama orang lain. Kayak Samir tadi dia jelasin kebutuhan keluarganya pas negosiasi. Jadi tetap kelihatan peduli kan? Jadi kita kayak minjem keberanian gitu ya, dengan ngebayangin lagi berjuang buat orang yang kita peduliin. Bisa dibilang gitu. Dan jangan lupa juga, kekuatan alami pemberi itu kan kemampuan ngambil perspektif orang lain. Iya, perspective taking. Nah, itu dipakai juga buat cari solusi win-win dalam negosiasi. Jadi bukan cuma adu kuat aja, tapi cari jalan tengah yang nguntungin semua. Sama sekali bukan. Kuncinya itu kenali risikonya, terus asah kemampuan baca orang, jangan cuma lihat ramahnya doang, Yap. dan pakai strategi cerdas. Kayak tadi, advokasi atas nama orang lain, atau tit for tat yang murah hati itu. Biar tetap bisa memberi tanpa jadi korban. Intinya sih nemuin keseimbangan ya. Antara memberi sama menjaga kepentingan diri sendiri juga. Itu inti dari memberi yang otherish, yang berkelanjutan. Otherish ya, bukan selfish atau selfless ya. Betul. Jadi bukan berarti berhenti memberi sama sekali, tapi memberi dengan lebih lebih cerdas, lebih strategis gitu. Biar diri sendiri juga aman. Sip. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungkan sebentar. Dalam situasi apa sih biasanya Anda ngerasa paling susah buat memperjuangkan kepentingan Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Terus, coba bayangin deh, gimana kalau Anda bingkai ulang situasi itu? Seolah-olah Anda lagi ngebela atau berjuang demi orang lain. Atau mungkin tujuan yang lebih besar yang Anda peduliin banget. Wah, itu bisa jadi beda banget rasanya ya. Mungkin aja kan? Itu bisa jadi kunci Anda berikutnya buat bertindak lebih efektif. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya ya.